Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat Google semua? Bagaimana kondisi pada saat menikmati atau sedang beribadah bulan suci Ramadan ya? Saya tidak tahu ini ditontonnya pada saat kapan oleh sobat Google semua. Kalau pada siang hari tetap semangat. Kalau menikmati atau sambil menemani sobat Google semua mungkin sedang ngabuburit ya. Nah, kita sambil menyajikan informasi-informasi terupdate. Nah, di Simpang Susun Krukut ini progresnya luar biasa, mantap sekali ya. Pokoknya perubahannya seperti yang terlihat di video ini. Ya, ini adalah abutmen di jembatan rem 2 dan 5 sudah jadi. Dan di video kali ini saya akan menyajikan informasi bocoran-bocoran jalur di Depok Outer Ring Road yang sudah ada dan dibangun di jalur yang ada di Simpang Susun Krukut ya. Untuk itulah kenapa saya menampilkan video kemarin tentang Depok Outer Ring Road. Tulis di kolom komentar di sana di video kemarin kira-kira mana yang harus saya bahas terlebih dahulu. Karena terlalu banyak nih yang bertanya, kenapa sih itu harus ada jalur itu? Kenapa jalurnya melengkung? Kenapa tidak pakai flyover? Kenapa tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu? Nah, semuanya itu ada jawabannya di Depok Outer Ring Road. Nanti lihat dari sana, semuanya ada di sana, gitu ya. Nanti kita akan membandingkan, mengulas hal demikian ya. Jadi biar bisa mengetahui oh ternyata itu tuh ada di Depok Outer Ring Road gitu ya. Terlepas dari bagaimana kapannya direalisasikan sepenuhnya atau tidaknya bagaimana gitu ya, saya juga tidak paham ya, karena sampai saat ini yang baru direalisasikan dari kondisi rencana itu adalah baru underpass di Dewi Sartika ya, sebentar lagi underpass Citayam. Tapi sebenarnya di sini duluan nih, bentuk-bentuk jalurnya sudah ada duluan di sini sebelum di sana ya. Oke, saat ini kita melihat ada rangkaian. Kita kembali dulu ke video. Kita akan bicara tentang progres tol yang ada di Simpang Susun Krukut. Kita lihat ada banyak rangkaian untuk crane ya, rangkaian crane dan segmental girder. Jadi sebentar lagi sepertinya sudah ada rencana pemasangan untuk segmental girder ini, berarti untuk lanjutan dari jembatan yang ada di rem 2 dengan rem 5 ya. Kalau kita melihat dari rangkaian crane-nya itu adalah berarti crane yang berwarna hijau ya, berarti yang seperti yang ada di, kalau kemarin kita lihat terakhir di arah Geria Alam itu sudah tidak ada crane hijaunya. Mungkin ya, bisa jadi inilah yang sudah di istilahnya apa ya, bahasa ininya lah dipretelin gitu ya. Ya, jadi nanti dirangkai lagi di sini gitu ya. Nah, apakah ini adalah crane yang baru atau crane yang di sana? Karena di sana sudah tidak ada. Nah, sedangkan ini adalah satu pintu tol yang sebenarnya tidak menuju ke Simpang Susun Krukut, dia itu malah menuju ke arah, walaupun letaknya di Krukut, tapi dia hanya untuk exit dari arah Cilandak Utama ya, dari arah Antasari, dari arah tol Brigif, atau juga ini masuk menuju ke arah Brigif ataupun menuju ke arah Antasari lagi gitu ya. Nah, sebelum kita membahas lagi progres, nah di depan sana ini adalah merupakan bagian dari jalur rem 3 dan rem 8. Nah, berdasarkan dari 4 yang saya tanyakan di video kemarin sore ya, video kemarin sore pada hari Sabtu sore, silakan dicek ya, tentang Depok Outer Ring Road. Nah, di sini tuh ada satu jalur ya. Kalau saya boleh berikan bocorannya adalah di Simpang Susun Krukut ini ada 2 jalur Depok Outer Ring Road yang ternyata sudah jadi ya, salah satu jalurnya sudah ada gitu ya, maksud saya sudah terbangun di jalur ini. Nah, tapi saya tidak akan ulas lebih detail ya, karena kita di sini bicara tentang progres Cijago 3. Namun saya hanya kasih tahu aja bahwa salah satu jalur, kenapa jalur dari Jalan Krukut baru yang diputus di depan sana ya, karena Jalan Krukut kan diputus nih, dia harus memutar nih di depan sana tadi yang tadi sudah saya sorot, terus dia ke arah Curug Agung lalu bertemu lagi dengan Jalan Curug Agung ya. Kan banyak yang bertanya ya, kenapa itu harus ada jalur yang ke sana begitu ya? Kenapa akses Rawajati tidak ditutup ataupun tidak melebarkan Curug Agungnya? Jawabannya ada di desainnya Depok Outer Ring Road itu ya.
Nah, nantilah kita bahas ya. Nah, ini salah satunya adalah di sini nih. Salah satu jalurnya, tapi saya tidak akan bahas, saya cuma kasih bocoran-bocoran kecil aja. Nanti kita bahasnya sambil melihat Depok Auto Ring Road pilihan dari Sobat Google semua. Mau pilih mana dulu yang akan dibahas. Ini adalah salah satu jalur yang kalau saya lihat dari rencana jalurnya, apakah nanti tetap melewati jalur ini atau akan dibelokkan lagi, saya juga nggak paham. Ya, tapi kalau saya mendapat kita mengambil satu pedoman yang kemarin, rencana kemarin, karena itu RT RW-nya ya, rencana tata ruang tata wilayahnya, yang saya tahu itu sampai saat ini juga masih dilakukan revisi oleh BPN. Jadi dilakukan revisi lagi sebelum dilanjutkan ke bagian mungkin pengkajian dan lain sebagainya nanti. Karena itu banyak sekali ya turunannya nanti bisa terkait dengan apakah masuk bisa dilakukan, apakah anggarannya ada gitu ya, dan seterusnya gitu. Ya nantilah kita bahas ini jalur apa, jalan kemananya itu nanti di videonya saat Sobat Google semua sudah menuliskan mana yang harus kita bahas dulu di Depok Auto Ring Road. Yang penting Sobat Google tahu dulu bahwa di sini sudah ada jalur yang sudah terbangun. Ya, walaupun tidak keseluruhannya, namun sudah dibangun jalurnya, gitu ya. Nah, itu adalah masuk dalam rencana Depok Auto Ring Road, ya. Nah, terus kita balik lagi ke jalur rem 2 dan rem 5 ya. Kita lihat sisi kiri juga ada truk kontainer besar yang membawa rangkaian, sekali lagi ini adalah rangkaian crane yang berwarna hijau ya. Posisinya yang di kanan depan itu sudah ada. Di depan sana juga sebenarnya di jalurnya rem 5 juga sudah ada 2 di sana ya, kren hijau. Jadi ini kerennya banyak banget. Beneran. Ini kerennya banyak banget. Ya. Nah, ini nih yang saya duga dalam waktu dekat maka pemasangan untuk segmental girdernya sudah ada. Berarti kemungkinan besar segmental girder ini akan dirangkaikan di sekitar sini lalu akan dipasangkan di area ini. Ya. Namun ini sekali lagi ya, kalau melihat dari pengerasannya itu abutmen dengan pilar ini nih, jangan-jangan ya ini duluan yang dilakukan pengerjaan. Karena nih dari pilar yang saat ini kita lihat di sebelah sisi kiri dengan pilar sebelah sisi kanan, pilar sebelah sisi kanan ini masih ada pembesian, belum ada pengerasan. Jadi harus ditunggu dulu proses pengerasannya. Di sini juga ada, ini kalau nggak salah sebutannya mobile crane ya. Nah, ini adalah mobile crane. Dia sepertinya sedang membantu sesuatu, saya tapi tidak tahu ya, karena tidak terlihat di sana ada apa yang diangkat atau apa yang diturunkan di area sana. Nah, ini ada crane juga yang berwarna hijau. Nah, saya coba geser dulu sedikit. Nah, tadi yang saya kasih bocoran lagi ya. Jadi ini banyak sekali bocoran nih. Ini adalah jalur pipa gas dan dalam rencana tersebut ya persis di jalur pipa gas inilah ada rencana dari jalurnya Depok Auto Ring Road. Ya, dan ini ada semacam terowongan ya. Nah, saya tidak tahu apakah nanti tetap jadi di jalur ini atau nanti akan dibelokkan lagi kemana. Nah, itu yang kita tunggu informasi berikutnya ya. Tapi spill bocorannya adalah ada jalur yang di Simpang Susun Krukut. Ada 2 jalur yang kemarin dari 4 itu, ada 2 jalur itu sudah ada dibangun di Simpang Susun Krukut. Sudah ada bentuk jalannya. Oke, kita lihat ini adalah jalur dari rem 2 dan rem 5, jembatan rem 2 dan rem 5. Sisi kanan ada crane. Kalau ini adalah tower crane ya. Jadi ini crane-nya banyak banget nih. Banyak banget crane di Simpang Susun Krukut. Oke, inilah kondisi di perkembangan jembatan rem 2 dan rem 5 di sisi ini. Sudah ada pengerasan parapet ya. Kita lihat sisi kanan sudah selesai parapetnya, pengerasannya. Sisi kirinya masih belum semuanya. Sebelah paling kiri itu masih ada pembesian ya, belum ada pengerasan. Oke. Sekarang kita lihat lagi, lanjut menuju ke, ini adalah bagian dari box traffic rem 7 ya. Jadi di bawahnya itu adalah jalur dari rem 7 dari arah Serpong Cinere seksi 2 ataupun gerbang tol Limo ya, menuju ke arah Sawangan ya, gerbang tol Sawangan, ataupun nanti menuju ke rencana Desari 3 dan Desari 4. Untuk jalur rem 7-nya belum ada perubahan. Di sini juga seperti yang saya katakan, di sini ada crane juga ya. Ada 2 crane di sini yang siap juga untuk melihat entah apa ada persiapan pemasangan berikutnya. Saya juga kurang begitu
paham tentang rencana di sini ya. Nah, tapi di sini adalah kita lihat perkembangannya. Ada jembatan, ini adalah jembatan rem 5 seperti yang sobat Google semua lihat. Perkembangan parapet atau di bagian tepi ya, dinding tepi. Kalau saya baca literatur tentang pembangunan overpass ataupun jembatan ya, nah itu disebutnya adalah dinding tepi ternyata. Selain disebut, mungkin kalau kemarin ada yang menyebutkan parapet ya, itu disebutnya juga dengan dinding tepi. Saya sambil belajar nih sob, jadi sambil membuat konten tuh saya cari literatur, saya sambil baca, oh namanya adalah dinding tepi gitu. Terus juga ada ketentuannya berapa meter minimalnya gitu ya dari lajur yang digunakan gitu ya. Gitu. Di sini juga ada dinding penahan tanah ya, seperti pernah saya sampaikan. Karena di sebelah sisi kanan video itu akan ditimbun tanah untuk dibangun jembatan rem 5, sedangkan di sisi kirinya itu akan ada jalur dari rem 6 ya. Rem 6 itu kan dia akan berbentuk cincin ya, yang udah lihat mungkin di simpang susun CBD Tol Serpong Balaraja ya. Biar nggak penasaran, coba lihat dulu. Nah, kalau di simpang susun CBD itu sudah kelihatan bentuk cincinnya. Kalau di sini belum ya, belum terlihat lah gitu ya. Nah, ini adalah jalurnya rem 5 yang ada parkir 2 ekskavator dan 2 alat berat lainnya, itu vibro dan dozer. Ini kondisi pengecoran ya, jalur rem 6 yang berwarna putih pengecoran, sedangkan di jalur utama yang sudah digunakan itu adalah progres untuk pengaspalan waktu itu ya. Sudah selesai pengaspalannya, bagian dari perawatan dari jalur Desari di Simpang Susun Krukut, ini pengaspalannya sudah selesai. Dan ini kita lihat, ini adalah sekali lagi ini adalah bagian dari pengecoran pengecoran dari jalur rem 6. Rem 6 itu dari arah Sawangan menuju ke arah Kukusan ya. Oke, kita lihat lagi. Saya spill lagi satu jalur yang tadi kan jalur yang tadi ya. Nah, ini jelas jalur yang berbeda. Ini tidak menyambung ternyata. Kalau dari peta Depok Outer Ring Road kita lihat ya, ini kan jalur double box ini, kalau ke sana itu jalur rem 4. Bagian bawahnya itu adalah jalur warga. Kenapa harus sampai double box? Coba. Padahal jalur existingnya cuma kecil seperti itu tuh, coba lihat tuh. Terlihat dari video dengan jelas ya. Itu kalau lihat dari jalan existingnya cuma segitu aja. Terus untuk apa double box ini? Ya kan? Nah, informasinya ada di Depok Outer Ring Road. Jalurnya dari mana, mau kemana, itu ada di salah satu jalur yang nantinya kita akan bahas. Makanya tulis di kolom komentar di video kemarin sore. Disitulah nanti kita akan bahas kenapa ada double box ini. Ini hanya spill bocoran-bocorannya aja, supaya nanti ketahuan ya. Karena kan ada yang bertanya, wah kayaknya Depok Outer Ring Road susah deh untuk dibangun ya. Tapi ternyata dari desain itu sudah ada yang dibangun gitu. Terlepas dari kita nggak tahu kapan dibangun sepanjang itunya, kita nggak tahu juga. Tapi yang saya tahu juga, kemarin saya ketemu ada salah satu warga katanya di area jalur ini itu juga sudah mulai didatangi oleh BPN. Katanya habis Lebaran diinformasikan, ya saya nggak tahu itu warga yang bicara. Diinformasikan katanya mau ada pembebasan lahan di jalur double box itu. Dan juga di jalur yang pertama tadi kita lihat di pertama itu juga di jalur di sekitar jalannya sudah ada yang didatangi BPN, tapi pihak BPN tidak mengatakan apapun, cuman bilangnya ya cuma pengukuran biasa aja gitu ya. Coba tanya warga atau warga yang merasa didatangi BPN di jalur-jalur yang saya sampaikan nanti di Depok Outer Ring Road, maka bisa tuliskan di kolom komentar ya. Ini adalah jembatan rem 7 ya. Kemarin kayaknya saya kelewat nih waktu pada saat video full dari Kukusan Cinere, saya lupa kasih keterangan bahwa ini adalah jembatan rem 7. Jadi mungkin ada yang masih belum tahu, ini adalah jembatan rem 7. Posisi main road-nya masih ada pohon di sisi kanan yang belum dibebaskan. Ke sisi kiri ini kita lihat ya, ini adalah menuju ke ruas Limo Cinere, menuju ke arah Wisma Cakra, Pendowo dan seterusnya sampai ke Limo Cinere. Ini kondisinya masih seperti itu. Namun di beberapa titik sudah mulai dipadatkan. Jadi pekerjaan main road yang kita lihat sudah begitu maju itu sampai ke Simpang Susun Krukut sisi kanan ini, sisi kanan video ya. Bisa dilihat di video-video sebelumnya. Baik, itu informasinya mungkin semuanya sudah saya sampaikan kepada Sobat Google semua.
Bahkan spill bocoran dari jalur Depok Outer Ring Road sudah saya sampaikan juga ya. Ya kurang lebihnya nanti bisa kita bahas lagi ya. Jadi di Simpang Susun Krukut sudah ada dua jalur dari 4 yang kemarin saya tampilkan di Depok Outer Ring Road yang mungkin bisa kita bahas bersama. Maka silakan bisa sama-sama tuliskan di kolom komentar, nanti kita bahas, kita lihat tentang perencanaannya bagaimana, realisasi sepanjang jalur tersebutnya nanti kapan, itu nanti kita akan pantau terus sama-sama. Dan warga mungkin yang merasa didatangi oleh BPN juga bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, biar kita sama-sama tahu informasi sepertinya bagaimana kondisi dari Depok Outer Ring Road ke depannya. Jika ada kesalahan bisa dikoreksi. Jika ada masukan juga bisa tuliskan di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan kita bertemu lagi di video tol Cijago terbaru berikutnya, dan juga tol Desari terbaru berikutnya, juga tol Serpong Balaraja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.